Selamat sore Bapak Ibu Saudara anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Pada saat ini kita akan masuk di dalam ibadah pelayan kategorial. Kini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tetap kita persiapkan firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 16. Sebelumnya saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami, hari Jumat yang mengingatkan kepada kami di dalam GPIB untuk kami hadir bersama di dalam ibadah pelayanan kategorial Tuhan. Kiranya Tuhan juga bersama-sama dengan kami pada saat ini dan jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah pengertian Tuhan, supaya dalam pengertian tentang Tuhan, kami semakin bijak di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara anak-anak disilakan berdiri. Kita membaca firman Tuhan Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-16. Kita juga baca masing-masing di rumah. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiran tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertianmu yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikianlah pembaca firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Hosiana. Bapak Ibu Saudara anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, tema renungan kita pada saat ini adalah bertumbuh dalam pengertian. Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa mengerti karena kita bisa memiliki sebuah pengetahuan dalam kehidupan kita bersama. Kita bisa mengerti untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk di dalam kehidupan kita bersama. Memiliki ilmu pengetahuan adalah kunci di dalam kita melakukan sebuah kebaikan yang ada. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela pernah mengatakan, ketika kita memiliki pengetahuan, maka kita bisa menaklukkan dunia. Pengetahuan adalah sebuah senjata untuk menaklukkan dunia yang ada. Jadi sangat penting untuk memang kita bisa memiliki sebuah pengetahuan sehingga kita bisa menjadi orang yang bijaksana, baik dalam kita bersikap maupun juga kita dalam bertindak. Dan juga bisa kita hati-hati hidup di tengah-tengah masyarakat, membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Bicara tentang pengetahuan yang ada, di sini juga kita belajar terkait dengan perikop pembacaan kita. Rasul Paulus mengajari kepada kita bahwa betapa pentingnya juga kita mengejar pengetahuan. Dan nanti pengetahuan yang dimasukkan oleh Rasul Paulus adalah pengetahuan di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam ayat-ayatnya yang ada. Sebelumnya saya ingin mengajak kita untuk membaca ayat 10. Di situ katakan, yang kukendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya yang ada. Rasul Paulus terus untuk belajar, untuk mengajar pengetahuan di dalam pengenalan akan Yesus Kristus, sehingga kehidupannya juga bisa menjadi mirip serupa dengan Yesus Kristus. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam kelemah lembutan, hidup di dalam bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Hidup menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dia melakukan hal itu, dia mengejar hal itu, artinya di dalam pengetahuan untuk bisa terus mengenal siapa Yesus Kristus. Bukan karena dia sudah sempurna, bukan karena dia matang, tetapi dia melakukan hal itu karena memang dia harus melakukannya, karena supaya dia bisa bertumbuh di dalam pengertian akan kepada Yesus Kristus itu sendiri. Karena Yesus Kristus telah menunjukkan dirinya di dalam penampakan cahaya kemuliaannya saat Rasul Paulus melakukan perjalanan ke Damsyik. Di situ Yesus menangkapnya. Yesus berjumpa di dalam kemuliaan yang ada, menyatakan siapa dirinya kepada Rasul Paulus.
Tapi Rasul Paulus merasa itu belum cukup. Dia terus belajar, dia terus mengenal siapa Yesus Kristus. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam ayat-ayatnya. Ayat yang ke-12 katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkapnya oleh Yesus Kristus. Untuk apa dia mengenal Yesus Kristus? Kita lihat di dalam ayat yang 11. Ayat 11 itu disampaikan bahwa supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi ada tujuannya untuk bisa memiliki sebuah pengetahuan. Dalam pengetahuan itu dia bisa memiliki pengertian siapa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga akhirnya dalam pengenalan yang matang, dia akan bisa juga memperoleh kehidupan yang kekal. Tadi dalam ayat 11. Oleh karenanya itu dia mengajak kepada setiap pembaca, setiap pendengar. Di dalam ayat 15-16 katakan, karena itu marilah kita yang sempurna, karena itu marilah kita yang sudah matang, yang sudah dewasa pada saat ini, berpikirlah demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Bagi kita yang sudah bertahun-tahun mengikut Kristus, dikatakan jangan pernah untuk berhenti di dalam belajar. Kita terus belajar, kata Rasul Paulus. Itu disampaikan juga dalam ayat 16. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Dia mengajarkan teruslah belajar, teruslah membaca firman Tuhan, teruslah untuk bisa mencari tahu siapa Allah di dalam Yesus Kristus yang ada. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita semua. Jangan kita berhenti mengatakan, oh saya sudah cukup untuk tidak belajar, saya sudah menjadi orang dewasa, Kristen yang matang, sudah mengikuti Yesus sudah 15 tahun, 20 tahun, itu tidak cukup. Ya, kita belum matang Bapak Ibu, itu harus kita sadari dalam perjalanan hidup kita. Kita melihat ada orang-orang Kristen yang sudah 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 35 tahun menjadi orang Kristen, tetapi dalam bersikap, dalam bertindak, dia tidak menunjukkan kekristenannya yang sejati, karena dia belum mengenal siapa Yesus Kristus. Kehidupannya belum serupa dengan Yesus Kristus, yaitu hidup di dalam kebenaran, hidup membawa kedamaian, hidup membawa kasih, hidup di dalam penguasaan diri, mengendalikan diri. Masih banyak orang Kristen yang masih hidup dalam dosa. Karena apa? Karena tidak mau belajar, karena malas membaca firman Tuhan, karena tidak lagi untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam pembacaan firman Tuhan yang ada. Nah, ini yang harus kita hati-hati Bapak Ibu dan Saudara. Jangan kita merasa sudah matang, sudah puas ketika kita sudah merasa cukup saya menjadi orang Kristen. Tidak. Ingat tantangan dunia yang ada sekarang ini. Ilmu pengetahuan dunia ini semakin canggih. Kalau kita tidak mengimbangi dengan ilmu pengetahuan kita dalam iman akan Yesus Kristus, kita akan terperosok. Maka kita akan ditaklukkan oleh dunia yang ada. Mari kita taklukkan dunia dengan segala ilmu pengetahuan dunia yang ada, Bapak Ibu Saudara, dengan ilmu pengetahuan yang sejati, yakni pengenalan kita akan Yesus Kristus, sehingga kita bisa mengatur dunia ini lebih baik lagi, lebih indah, lebih bahagia seperti yang diinginkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Belajarlah terus, jangan pernah berhenti belajar. Rajinlah membaca firman Tuhan, carilah terus mendengarkan khotbah, rajinlah sharing, rajinlah berdiskusi tentang firman Tuhan, maka kita akan semakin matang di dalam perjalanan kehidupan kita. Selamat belajar akan pengenalan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara kekasih, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga untuk nasihat yang Tuhan berikan kepada kami lewat Rasul Paulus hamba-Mu untuk terus mengejar pengenalan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Jangan biarkan kami untuk berhenti malas belajar, untuk berhenti membaca firman-Mu, mempelajari firman-Mu Tuhan. Karena itu adalah suatu tindakan yang bodoh, di mana kami akan jatuh di dalam dosa, di mana kami akan dikalahkan oleh dunia, karena hanya memiliki sebuah pengertian yang tidak mendalam tentang pengenalan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila firman yang sudah kami baca ini menggugah hati kami untuk kembali setiap saat, setiap hari membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mempelajari terus
maksud-maksud Tuhan untuk kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Tuntunlah kami sebagai orang tua saat ini Tuhan, untuk juga terus mengajari anak-anak kami tentang segala kebaikan, segala kebenaran, segala pekerjaan yang Tuhan Allah lakukan di dalam dunia ini. Mulai dari sejak awal masa kini Tuhan, mereka akan mengenal-Mu Engkau Tuhan. Tidak hanya mereka pandai dalam ilmu pengetahuan dunia yang ada Tuhan, tetapi mereka juga pandai di dalam pengetahuan akan Tuhan Yesus Kristus, sehingga ada perimbangan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka akan menggunakan ilmu pengetahuan dunia ini dengan didasari ilmu akan iman kepadamu Tuhan, sehingga anak cucu kami menjadi anak cucu yang memang berbakti setia kepadamu Tuhan, dan itu akan menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan kami yang ada Tuhan. Mereka akan menguasai dan menaklukkan dunia ini Tuhan dengan segala kebaikan, bukan dengan segala kejahatan yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga-keluarga kami dan pergumulan kami. Kiranya Tuhan tahu apa pergumulan kami dalam kesakitan, rezeki kami ya Tuhan, yang juga semakin merosot Tuhan, dan pekerja usaha kami yang masih murat-marit Tuhan, bahkan pergumulan-pergumulan lain Tuhan Yesus. Tolong kuatkan dan tabahkan kami semuanya. Bahkan kami memperoleh berkat Tuhan, kesehatan, sukacita, umur panjang, kelahiran dan perkawinan, dan berkat apapun juga. Ajari kami untuk bersyukur semuanya ini. Terima kasih Bapa, biarlah kami dimampukan untuk menjalani hari-hari ke depan kehidupan kami, dan biarlah kami percaya bahwa kami tidak sendiri, ada Tuhan Yesus berserta dengan kami. Berkati GPIB Immanuel Bung Karno Mataram, US Pratman dan seluruh gereja yang ada. Berkati gereja-gereja GPIB di kota-kota, di desa-desa. Berkati majelis sinode, berkatilah juga BP Mupel dimanapun mereka berada Tuhan, termasuk juga yang ada di NTB Bali yang ada Tuhan. Berkati kami semua, supaya kami menghadirkan diri kami membawa damai di tengah-tengah masyarakat kota di mana kami tinggal, dan Indonesia Tuhan berkati, baik pemimpin dan rakyatnya hidup dan sejahtera, dan seluruh permasalahan yang ada kami akan selesaikan bersama dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Inilah doa kami, dengarkan doa kami, dan sambutlah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, dalam doa sempurna yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Tatalah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Jemaat Tuhan silakan berdiri dan kita satu dalam doa, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupan keluarga Bapak Ibu dan Saudara, dan juga dalam pekerjaan pelayanan, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.